Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Kita kembali ke fikih keluarga nggih. Terakhir kemarin tuh kapan? Kapan nih suwe. Hadis yang ke-23, ini hadis yang ke-24 sekarang. Kalau di data saya di halaman 11. Totalnya kan 13 halaman, halaman 11. Cuma tinggal 1, 2, 3, 4 hadis lagi. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi ngendika bersabda, lau anna ahadakum, kalaulah bahwasanya ahadakum, salah seorang dari kalian, idza ata ahlahu, apabila dia mendatangi istrinya, hubungan suami istri, qala, dia berdoa, bismillah dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, jannibna syaitana, jauhkan setan dari kami, setan, wa jannibis syaitana, dan jauhkanlah setan, ma rozaqtana, dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, maksudnya anak ya. Faqudiya bainahuma waladun, lalu ditetapkan di antara keduanya itu anak dari hasil kumpulan tadi ya, berkumpul tadi, hubungan tadi, lam yadurruhu, setan tidak akan memadorotinya, karena ketika jima, ketika berhubungan berdoa ya. Syariat Islam mencakup segala aktivitas kehidupan, bahkan dalam hal berhubungan intim suami istri disunahkan untuk berdoa dalam berjima supaya dijauhkan dari setan. Ini menunjukkan bahwa berjima itu bernilai ibadah sebagaimana termaktub pada hadis lainnya. Wong nikah, nikah kan seneng loh, seneng berhubungan suami istri kan seneng, tapi itu diganjar oleh Allah karena memang mengikuti syariat gitu loh, itu syariat Allah. Ini nek zina, nek yang-yangan dosa. Ini nek karo bojone halal dan berpahala. Nah, gitu. Ini masalahnya setan itu ora trimo nek wong do entuk ganjaran, makanya digodha. Ora sah karo bojomu dhewe, karo bojone wong liya wae, ngoten. Itu gitu. Maunya begitu. Setan mengajak seperti itu. Bosan karo bojone dhewe. Nah, kan gitu. Nah, jadinya terus jadi selingkuh nek cara wong sekarang. Zina. Padahal zina niku nek wis dibojo, hukumannya kudune dirajam, dibalangi nganti mati, kudune nggih. Mun sakniki dipraktekne sing balangi dipenjara gitu. Membunuh orang gitu ya. Jadi harusnya memang kalau syariat Islam seperti itu, tapi kan susah nih, tidak bisa praktek. Prakteknya ya tadi dicegah jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi makanya itu kita menjaga diri sendiri nggih, dijaga itu prakteknya nggih. Wong jane ya wis ngaji, ya wis mudeng agama ning ya ada juga yang sampai seperti itu. Dengan orang lain gitu ya, bukan dengan istrinya. Mungkin juga masih bujangan, durung dibojo, yang-yangan sampai berhubungan suami istri begitu. Jadinya kan juga zina. Nah, ini sebenarnya kalau cara berumah tangga begini, inilah yang sebenarnya membuat rumah tangga itu terjaga gitu. Berhubungan suami istri itu ya, baik bagi istri maupun bagi suami, sama-sama begitu gitu ya. Dan itu memang disyariatkannya nikah itu karena itu kok. Mengapa kok pakai nikah? Karena untuk menghalalkan itu. Nikah itu kan salah satu artinya jima. Nah, nikah itu artinya jima, berkumpul laki-laki dan perempuan yang dengan cara yang halal gitu ya. Terus di sini ada kata-kata faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu,
Kalau ternyata ditakdirkan punya anak, itu setan tidak bisa memadharatinya. Ini dibahas oleh ulama. Maksudnya apakah dia ngantek cilik tekan tua rasa digoda setan? Tidak begitu. Maksudnya tidak begitu, tetapi setan lebih sulit menggodanya gitu loh. Bukan kok tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena memang setan tetap bisa menggoda, tapi karena dia didoakan dulu, bapak ibunya atau bapaknya itu berdoa dulu sebelum mendatangi istrinya, maka lebih terjaga daripada kalau tidak berdoa. Sekaligus tadi ya, ini bernilai ibadah. Wong arep nglakoni sesuatu ndonga sik kan berarti ibadah tuh. Nah, gitu lah ya. Ndonga sik. Ya, makanya kan ora enak to wong zina ndonga sik kan enak to nggih. Ora enak, wong itu dudu ibadah, dosa kok kan gitu. Makanya kan adanya seperti itu. Kalau itu laki-laki perempuan sudah suami istri, itu jadi ibadah. Berikutnya, an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, kuntu aghtasilu. Kuntu adalah aku, aghtasilu, aku ini mandi. Ana, aku, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu wadah, satu bejana, satu ember. Embernya satu dipakai berdua untuk mandi. Min kodahin, dari bejana. Kodah itu bejana besar. Yuqalu lahul farok, disebut farok. Farok itu wadah yang isinya kurang lebih 2,5 sok. Kalau satu sok itu 3 liter, 2,5 sok berarti 6 tambah 7,5 liter. Jadi mandi dengan air sekitar 7,5 liter dipakai berdua sok bisa. Mandi itu janjane satu sok saja bisa kok, 3 liter atau minimal ya, lebih dikit gitu ya. Sebenarnya bisa, sudah cukup untuk mandi. Nah ini biasanya terus gebiar-gebyur, entek akeh. Pokoknya nek wong Polan Harjo mrene kok wah aduse wis boleh. Makanya kita biasa harusnya tetap berusaha ngirit gitu-gitu. Karena itu kaitan dengan ibadah. Jadi kalau mandi janabat ya, kan itu ada caranya ya, kita sudah belajar bagaimana cara mandi. Yaitu ya, mengirit air termasuk salah satu yang harus dilakukan. Aku banyune akeh, walaupun banyune akeh. Ini masalahnya masalah ibadah, balik ke masalah ibadah tadi. Nabi ngajari begitu, kita begitu. Wudu juga gitu. Wudu ndak ke banyu. Lah urung puas kok, lagi ora puas-puasan wudu. Wudu ki melu aturan gitu loh, melu sunah Nabi. Ora kok puas-puasan mboten, gitu ya. Salat nggih ngoten padha wae. Salat, wudu, poso, kaji niku kabeh melu Nabi. Ora kok puas-puasan, aku belum puas. Poso kok mung tekan napa jenenge maghrib tok kurang. Tekan isya ngono lho. Malah jam 10 bengi. Gen puas lho iki bantah puas-puasan, ora puas-puasan. Gitu ya. Jadi ben ikuti sunnah. Kembali sini ya. Jadi satu di sini ada keterangannya, mandi bersama suami dan istri mandi bersama, menurut seorang dokter ahli seksologi, sudah pernah saya sampaikan ini, merupakan obat terhadap masalah pada hubungan seks suami istri. Nah, ini ceritanya, dokter ini sudah lama hendak meresepkan ini kepada pasien-pasiennya, tapi dia khawatir bila itu bertentangan dengan syariat Islam. Pedi gitu loh. Yo nek cocok nek ora oleh ning Islam ora oleh piye? Nah, gitu, takut gitu. Di akhirnya dia ketika sudah tahu bahwa ada hadis yang seperti ini, dia sekarang berani meresepkan itu kepada pasien-pasiennya yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah dalam berhubungan suami istri itu ya. Jadi kadang-kadang wong niku nggih sinau bidang yang lain, dokteran atau wong ning ora mudeng Quran. Jadi ini napa? Bareng kan boleh ngono gitu. Dari tambah apa? Tambah ilmunya tambah dan bisa mencerahkan banyak orang. Makanya kudune nggih, awake dhewe niku kudune anak-anak kita itu, nek kita sudah taat nggih. Anak-anak kita itu dididik agama sik, Quran, hadis sik. Saya sampaikan juga kepada murid-murid saya, untuk dosen-dosen
universitas tuh ya. Ini teman-temannya Pak Tris, Pak Tris oh izin, teman-temannya Pak Tris itu yang dosen-dosen, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setuju ya, kalau saya usul putra-putra kita itu, anak-anak kita itu dididik agama sewe, Quran hadis, wis, ya sekolah biasanya ini sing pentingnya kuwi sik. Engko nek wis nyekel Quran, terutama Quran ya, itu dia sudah pegang yang pokok gitu. Wis nyekel sing pokok, engko karek dia cenderungnya kemana? Arep dadi dokter, ya ora apa-apa, tetep dadi dokter, tapi dia paham Quran gitu. Sehingga cara meresepkan kepada pasien itu dia dengan dasar ilmu Al-Quran. Terus sinau Quran wis mudeng, terus engko sinau teknik dadi insinyur, dadi pertanian, fakultas pertanian jadi insinyur pertanian, jadi apalagi jadi dosen, jadi dokter, jadi tentara, mungkin jadi polisi, tapi dia paham Quran gitu loh. Sehingga menjalankan sesuatu itu dia dengan ilmu Al-Quran gitu. Nek wis kecekel sing pokok, engko sing cabang iki gampang. Nek ade masalahnya kan keliru nggih, sing disenau sing cabang sik. Nah, Quran dadi carry. Makanya kita lagi ngomong, oh sebule ning kene ngene to. Sebule nek to lah, kene telat kok ngajine kan gitu ta ya. Jane biyen dia saya nang sana. Cuman masalahnya dia belum tahu. Nah, seringkali ketika orang-orang seperti ini tahu agama, terus dia bisa berbuat lebih banyak lagi gitu loh. Dengan agama terus kaya ngene menemukan sesuatu terus dia sampaikan pada orang banyak. Sehingga orang-orang itu tercerahkan kalau bahasa kita sekarang. Jadi tambah paham, kaya ngono gitu. Karena sing mulang ya wong mudeng kedokteran tenan atau orang mudeng ilmu teknik tenan kan gitu kan ya. Begitu yang seharusnya dilakukan. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa poligami Nabi itu kan poligami, punya istri banyak. Poligini sebenarnya. Gini itu kan perempuan, istri. Poligami itu bisa poliandri, bisa poligini. Poliandri itu suaminya yang banyak. Apa ya neng katanya ada itu di daerah mana, Nepal apa mana itu. Wong itu sisi itu bojone nek 3-4 itu. Memang sana katanya gitu modelnya, tradisinya. Itu banyak manfaatnya untuk umat beliau. Hadis tentang mandi bersama suami istri juga diriwayatkan oleh Maimunah, istri Nabi selain Aisyah. Artinya karena istri Nabi lebih dari satu kan, yang bisa menyampaikan hadis tentang masalah-masalah begini kan juga tidak cuma satu gitu loh. Banyak. Termasuk nanti pengajaran masalah membersihkan darah haid, membersihkan nifas, membersihkan apa gitu itu. Ya kan yang menyampaikan sesama perempuan lebih penak gitu loh. Masalah menyusui, masalah atu dan sebagainya itu. Nabi tahu ilmunya, cuman kan mungkin satu ya tidak begitu plong gitu kan. Nabi kan laki-laki tau gitu. Yang kedua, tidak ngalami sendiri. Wong ngalami dhewe karo ora iki tetep beda. Lah, Nabi punya istri banyak. Itu salah satunya tadi. Mereka kan orang-orang yang cerdas-cerdas, pintar-pintar ya, memang dipilih oleh Nabi dan dipilihkan oleh Allah. Kayak Aisyah ini, pinter Aisyah itu. Aisyah radhiyallahu anha itu sangat cerdas, pinter. Jadi dikandani Nabi itu mudeng terus disampaikan pada ibu-ibu yang lain, gitu loh. Fungsinya begitu itu. Istrinya Nabi kok banyak itu begitu. Makanya ada orang Nabi kok senengane di bojone lho. Salah, kamu enggak paham. Apa sebabnya itu, ada sebabnya. Gitu loh ya. Kita terangkan sebisa kita. Ono dene tetep ngeyel lah ya karepmu. Ono iki dosa kowe ngolek-olekke Nabi gitu, dosa, tidak boleh ya. Yang jelas kaitannya dengan tadi masalah keilmuan itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Berikutnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan. Allah itu menyayangi rajulan, seorang laki-laki. Rahimah menyayangi siapa? Allah rajulan, seorang laki-laki yang qoma minal laili, dia bangun dari waktu malam, tangi wengi. Terus bangun malam lalu fasolla, lalu dia sholat malam maksudnya. Wa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya, nangekne garwane sing wedok. Fa in abad, maka jika enggan, istrinya itu enggan,
nadhaha fi wajhi halma, dia memercikkan air ke wajah istrinya. Ambil air sedikit itu dipercikkan ke wajahnya biar bangun. Betul dikerucuk banyu loh, betul dong ya. Percikkan air saja sekedar untuk membangunkan. Satu, ini yang laki-laki. Terus yang perempuan, rahimallahu imra'atan, Allah juga menyayangi seorang perempuan yang qamat minal lail, dia bangun dari waktu malam, tangi bengi, pas sholat, lalu dia sholat malam. Wa aiqadat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Ini kan yang bangun lebih dulu yang putri ya, yang ibunya, yang istrinya membangunkan suaminya. Fa'in aba, maka jika suaminya itu enggan, ragilum tangi, nadhahat fi wajhihil ma'a, dia memercikkan ke wajah suami itu air, ambil air dipercikkan ke wajahnya biar bangun. Ini istrinya, suami istri yang soleh dan solihah itu adalah suami istri yang saling membantu dalam beribadah. Masing-masing dari mereka mengajak pasangannya untuk semakin dekat kepada Allah. Juga, ayo tangi, salat gitu ya. Ya Pak Parmianto itu kayak ini, ayo tangi ini nanti diwaca dengan grup ya. Ramuni pakai, ramuni alarm itu nih. Alarmnya muni. Kadang-kadang alarmnya muni ya tetap nih wae ratangi. Pateni, muni nih, pateni nih. Jadi apa namanya? Ini saling kerjasama untuk kebaikan gitu loh. Jadi suaminya maaf mungkin agak malas ngaji gitu ya, didukung oleh istrinya, ya Mas, maka ngaji kono, nanti ngaji. Aku rasa-rasa no, juara rasa tangi kono gitu loh. Itu istri yang solehah seperti itu. Orang malah ngebot-boti, ngaji meneh mbok nang omah wae. Lah ini istrinya ini ngebot-boti suaminya, malah tidak boleh. Atau suaminya juga gitu, ayo Bu ngaji. Istrinya suruh ngaji. Mau ora ndek tak terke, kan gitu loh. Ben itu kalau salah ngaji nggih. Amal soleh yang lain juga begitu gitu. Dihasung untuk beramal soleh, dipermudah untuk beramal soleh. Ora iso ayo tak ewangi. Oke. Enak ibu-ibu ning kono kae butuh bantuan begini. Nah, kita bisa bantu apa? Ayo ngewangi ning omahe kono diresik. Omahe diwangi diresik ya apa di masak sego misalnya orangnya sakit gitu ya. Keluarganya sakit, suaminya sedang pergi mboro neng ndi gitu, sudah sekarang dibangun bantu. Lah wis sarane ngewangi piye? Kita masake atau ngewangi resik-resik ning omah kono, ya mangkat bareng-bareng gitu contohnya. Contoh praktis gitu loh. Lain tadi masalah sholat, tangi, suaminya tangi lebih dulu, bangun lebih dulu, terus sholat, terus membangunkan istrinya, ya tangi, bangun, ora kok tangi, delok bal, betul dosa, delok bal betul dosa. Ning kan ya beda karo sholat oke, sholat tuh ganjaran delok bal kan mboten oke. Istrinya juga seneng bal-balan masalahnya, jadi tangi. Ya tangi ngomong delok bal bareng-bareng delok bal. Ya kok dosa mboten dosa jane, tapi itu tadi kan beda dengan sholat tentunya ya. Atau baca Quran. Tadi seharian kok belum baca Quran toh. Ayo baca Quran. Ya silakan. Aku ora iso maca Quran diajari, diulang. Aku yo ora iso maca, sinau bareng nek ngono. Golek guru atau datang mana belajar baca Quran gitu loh ya. Jangan diem-diem saja ora iso kok meneng wae. Wong ora iso niku kan kudune sinau nggih. Ora iso kok meneng apa ya dadi iso nek menengi. Karena to nggih. Ora iso. Aku ora iso nyopir. Lha nek kowe pengen iso nyopir ya sinau nyopir. Belajar kursus setir apa diajari kancane sana gitu. Aku ora iso nyopir, ben iso nyopir tanpa ajar piye? Ya ora mungkin, ora iso. Nek nabi ngoten dikek ilmu kali Allah nggih. Nabi dapat ilmu dari Allah langsung. Menungso ora iso. Harus belajar dulu. Jadi manusia biasa tidak bisa kecuali dia belajar. Tadi juga gitu. Ibadah saling bantu. Jadi ya prinsipnya kalau ada amal soleh, ayo bareng-bareng untuk saling mendukung untuk bisa beramal soleh. Ini juga jadi satu hasungan.
Makanya kalau cari istri, mas-mas yang belum nikah, enten apa mboten nggih? Yang belum menikah itu mau cari istri, golek sing ngoten niku lho. Golek sing iso ngewangi aku nek di bojo, iso ngewangi ibadah. Itu yang paling pokok malah itu jadi. Cuma masalahnya terus ora mikir tekan semono. Mikire pokoknya wong lanang aku nek golek sing ayu, ngoten to nggih. Syukur-syukur bodoh, syukur bodoh iki diapusi karo itu. Nek sing wedok golek sing sugih. Ini cerita teman saya, seorang ustadz juga. Aku ki pengalaman golek bojo wong-wong kuwi. Pengalamannya diceritakan pada saya. Pengalaman kuwi pokoknya nek wong lanang golek bojo mesti golek sing ayu. Nek wong wedok golek bojo golek sing sugih gitu. Elek apa wae penting sugih. Nek sing wedok sing lanang melarat apa sing penting ayu, gitu. Jadi itu gitu lah. Apakah tidak boleh toh? Iya boleh. Boleh saja toh. Mau milih kan boleh saja toh. Boleh. Tetapi ada risikonya, gitu loh. Kalau dia cantik, tidak tahu agama, nanti jadi masalah itu. Jadi masalah. Ngabot-aboti tadi loh. Ngabot-aboti orang ngewangi ibadah malah ngabot-aboti ibadah. Di nek masih apa suaminya itu mau amal soleh gitu dibot-boti. Oh iya anaknya jek ngene nek pas nyambut gawe ora iki. Wis remak mangkat to Mas. Tak rampungane lho ngoten niku. Nek arep amal soleh iku aja mangkat ngono kan ngoten. Itu karena tidak pakai agama ya ayu-ayu ning kayak gitu. Sebaliknya suami yang kaya, sugih ya sugih. Ning orang duwe agama, orang mendengar ya gitu. Kekayaannya digunakan tidak untuk kebaikan. Akhirnya istrinya yang tadi karena ini digoleki sugih tadi, akhirnya kena resiko tadi. Itu loh yang sugih tapi begitu keadaannya. Kon zakat loh, bukan itu sedekah. Zakat yang wajib aja mau itu. Maneman duit golek rekoso-rekoso. Napa dikira nek wong sugih niku terus ra gelem duit to? Tetep gelem kok. Teman saya emang takut dalam wong sugih-sugih niku. Saya sing gelem to. Masih mau pada uang. Jangankan kok uang besar, uang kecil aja lo mau. Di pasar-pasar swalayan kok nggih, teng pundi teng mriki jenenge. Matahari napa teng pundi? Saya berapa matahari. Bubar. Saya nih. Teng sawah pun kukut soalnya. Itu mereka itu ya masih enggak silakan masih mau loh ada uang itu padahal uangnya masih dikit-dikit udah bi. Assalamualaikum. Salam. Mana nggih tidak apa-apa monggo saja ikuti saja saya nggih. Ya, jadi jam berapa berangkatnya? Ya. Oh gitu, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya nggak apa-apa. Boleh saja, terserah aja nek masalah itu. Nggih. Terserah itu Mas ya. Terserah jenengan aja. Saya ngikuti aja. Gitu? Ya, 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 ya. Ini saya masih ngajar ini, masih ngajar. Nggih, nggih. Jadi kembali pembahasan kita tadi ya, prinsipnya itu keutamaannya kalau menikah sama-sama paham din gitu ya, sehingga bisa saling bantu satu dengan yang lain. Ini orang mudeng kok, ya nikahnya urung ngaji ya, sekarang bisa ngaji, ben jadi paham. Okay. Berikutnya yang terakhir, hadis terakhir dari rangkaian hadis-hadis kita ini cukup banyak hadisnya ya. Kalau hitungan saya yang nomor 26 ini. Ini termasuk ayatnya ya, hadisnya berapa ayatnya, 3 atau berapa kemarin itu. Ani Ibnu Abbasin qala ja'a rajulun, dari Ibnu Abbas dia berkata seorang laki-laki datang ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia berkata innam ro'ati, sesungguhnya istri saya itu, istriku itu la tamna'u yadala misin, tidak mencegah tangannya orang yang menyentuh. La tamna'u, dia tidak menghalangi, tidak mencegah yadala misin, tangan
lamis, orang yang demok, laki-laki yang menyentuh. Qala, Nabi menjawab, ini kan orang tanya, ya Rasulullah, pripun semah kula kok kaya ngeten iki gitu kan. Lalu Nabi katakan, gharibha, ceraikanlah dia, wis pegaten wae. Qala, Nabi orang tadi berkata, akhafu an tatba'aha nafsi, saya khawatir kalau saya ceraikan terus saya itu diri saya itu akan mengikuti dia. Maksudnya ijek pengen gitu loh, iman-iman, jadi masih mencintai, masih tergantung-gantung pada dia, rindu kepadanya. Qala, Nabi berkata, fastamti biha, maka bersenang-senanglah dengan dia kalau gitu. Nah, kamu enggak bisa menceraikan, ya wes, nikmatilah dengan itu, dengan segala kekurangannya, maksudnya begitu. Keterangan dulu ya, tidak menolak sentuhan orang itu memiliki dua makna. Yang pertama, tidak menolak orang yang mengajaknya melakukan perbuatan mesum, itu buruk kan ya. Jadi makanya istri tapi nyun sewu karo wong liya lanang liya itu biasa saja gitu loh. Harusnya kan kewah dari kewah to ngomong itu apa-apane gitu. Yang kedua, tidak menolak ajakan orang untuk mengambil harta suaminya lalu memboroskan atau memubazirkan hartanya. Ini lebih mendingan, ini bukan kaitannya dengan masalah zina atau apa dengan laki-laki lain, tapi juga buruk ini. Maksudnya mungkin yang ngejak itu bukan laki-laki tapi perempuan, jak blonjo gitu loh. Ora ndit iki jikon dit bojomu. Nah gitu loh, maksudnya gitu. Jikok dite jak dienggo blonjo, gitu loh. Jadi layat tamak ya dalam itu sebagian ulama mengartikan begitu, bukan mengartikan kalau dijak salaman orang laki-laki terus tidak nolak, dijak bukan itu, tapi dijak untuk memboroskan harta, mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya gitu. Dua-duanya buruk, tapi yang pertama itu yang lebih berat karena dia kaitannya dengan masalah zina, ya, zina atau apalah mesum. Kemudian bila suami tidak mampu mendidik atau menjadikan istrinya itu jadi solihah, mensolehahkan istrinya, maka sebaiknya dia menceraikannya. Lah kaya dene wong, nggih, kon didik ora iso ya diculke kudune. Soalnya itu nanti kalau tidak, itu memburukkan dua-duanya, memburukkan suami, memburukkan istri. Istrinya tetap jadi buruk, tidak tobat, anak ora iso dididik oleh suami. Suami yang ngetek gitu tuh ya masalah gitu loh. Membiarkan kan berarti didik ora iso kok. Nah, gitu. Makanya bagi para suami nggih, kita bapak-bapak yang jadi suami itu, jadilah suami yang bisa mendidik istrinya. Dididik bojone itu. Kandhani, ayo bojo, ayo saiki sekarang itu kita amal soleh sabilillah tenanan ning lakoni agama ki ora dienggo gojekan dengan tenanan ini gitu ya. Jangan bicara lagi, ayo sungguh-sungguh. Jangan malah dibiarkan saja. Oh piye lah, makanya sekarang kalau memang tidak bisa didik, ya jangan dipertahankan. Harusnya begitu ya. Bila suami tidak mau menceraikan karena sangat menyayanginya, maka dia harus mencegah istrinya dari berbuat mesum atau mencegahnya dari membazirkan harta. Itu cegah no, jadi tekne wae no. Lah aku nabung tak delik-delik ning bojoku ngerti terus sih titip ning ngene kancane. Ning omah kecekal terus ya. Istrinya itu meroh duit nggo boros gitu kan. Aku ora aku kan nang carane no. Carane titip ning kancane, ora rasa ditabung teng bank rasa. Bang engko bangkrut malah susah. Jadi titip kae aku titip duit ya. Duit iki tak titip kowe. Lah apa to? Anak nang omah kok dintake bojoku gitu. Ya, caranya begitu. Kerjasama dengan yang lain. Mencegah istri dari berbuat mesum dilakukan dengan cara mempersering hubungan intim dengannya. Ini maaf nggih, hal yang lain. Ada sebagian istri, sebagian perempuan itu yang memang nyun sewu kebutuhan untuk berhubungan intim itu banyak gitu. Lah kalau suaminya tidak melayani, misalnya tidak mau, aku urusanku akeh, terus tidak berhubungan intim dengan istrinya, ya jadinya istrinya masih butuh kan. Akhirnya jadi begitu, jadi berbuat mesum gitu loh. Niki dalam gini, hal yang dalam, maka saya sampaikan juga. Makanya kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang begitu, ya sudah kita harus mau mestinya. Karena kalau enggak, sama dengan itu dia butuh,
tidak tersalurkan, akhirnya menyalurkan ke tempat yang lain, gitu ya. Mencegah istri dari membadirkan harta dilakukan dengan melakukan pengawasan ketat, menyimpan harta secara berlapis-lapis sehingga istri tidak bisa mengambilnya. Itu ya. Tadi saya katakan ya, cegahnya dengan cara begitu biar tidak diboroskan. Ada sebagian orang yang memang tidak bisa ngatur uang, bisa laki-laki bisa perempuan ini. Kalau kita bapak-bapak yang laki-laki tidak bisa ngatur duit, ya jangan pegang uang, titip ini wae, titip kancane wae. Gue nek butuh iko gitu, sehingga karena tidak pegang uang kan tidak iso toh, nek gampangnya ditawari uang. Iki nek HP murah banget, iki biasanya iki regane 1 juta, iki gue 100.000 tok lho. Mau 100.000 tok, iya. Tuku gitu, ada duit dit 100.000 tok, entek dit ini. Bareng anu, harap tuku beras, di beras sih, neng ganti. Lah aku mau neng godit arep tuku beras mau oleh-oleh HP. Lah para HP-ne arep dimasak. Ya enggak cocok tuh ya. Walaupun murah, iya murah, tapi enggak butuh masalahnya. Jadi kita itu kadang-kadang tidak bisa memisahkan. Aku ki jane butuh murah toh. Nek gitu kita perlu musyawarah gitu. Ini butuh ki murah toh. Oh ya butuh, silakan beli. Enggak butuh, enggak usah gitu. Yang sering-sering saya sampaikan ini, berkali-kali saya sampaikan. Uang kok angger esuk ngombe kopi niku janjano marai boros. Kopi kok boros kandhane kok. Kopi itu mesti pakai banyu panas. Banyu panas kuwi bayar. Gitu loh, air panas itu lo bayar. Nek masak, oh godhog dhewe. Lah godhog kan gas. Gas sih bayar kan gitu kan. Terus kita itu jenenge wong Jawa, kopi iki kudu kental. Nek kental gulane kudu akeh. Gitu nih. Kalau kersa tak ngombe kopi pahit, nek kula gelem lho, biasa kopi tambah gula. Tapi kebanyakan kan enggak gitu tuh kan, pakai gula banyak. Gula ki ya bayar. Terus kok nek ngombe kopi terus luwe. Mergane kopi ki golek kanca biasane. Dan goreng napa blanggreng napa jenenge. Mendoan kan ngono nggih. Lah kan saben esuk ngono ya boros no. Wis ditang putih lah ngopo to? Malah sehat gitu loh ya. Makanya sekali lo kalau punya uang sih enggak apa-apa. Meh bendina mbek kopi ping 100 ya ora apa-apa ndedit to nggih. Mosok ping 100 lah ya ibarat tok itu. Tapi itu tadi gaya hidup itu, nah itu kowe kira butuh, kamu tidak butuh itu. Jangan gitu loh. Dalam orang tidak bisa memisahkan. Saya butuh makan. Makanya ya, tapi opo kudu sate to? Kalau tetap ya, apa kudu lele, apa kudu kakap kan mboten to. Kan butuhnya kan makan. Jadi butuhnya itulah. Aku kira orang gondok kira kolu lah itu masalahnya itu. Nanti kalau waktu perang susah kita itu. Kita tuh membiasakan diri hidup apa adanya gitu. Walaupun kita punya uang dididik, diri kita sendiri kita didik. Wis onone kuwi, mam kuwi ngono wae. Jangan biasa ngarani gitu. Ngarani sok nang omah ora nek apa-apa, mbok tuku-tuku apa ngono lho. Ayam-ayam mau piye? Lah gitu kok. Udah tuku gitu kenapa sudah adanya gitu bismillah. Nabi itu kan gitu kan. Aneh ngono dimam itu, nek sing dimam ya wis ra mam kan gitu, longgar gitu. Dan begitu itu nanti kalau tiba waktunya keadaan darurat, perang atau apa, kita siap biasa apa istilahnya? Biasa hidup apa adanya sehingga ya tidak kaget gitu. Tapi kalau biasa hidup apa-apa ada nang gitu, apa-apa eneng kudu ngene, akhirnya kita jadi masalah. Ketika ada begitu, gampang ngalahke wong sing kaya ngono gampang. Karek wong kecanduan kopi nggih. Karek kopine dicekel wis des. Apa? Ora iso apa-apa kudu ngopi. Apalagi kalau ngerokok. Bila balik ngerokok sudah jadi tergantung rokok sudah. Begitu rokok enek sudah. Ora iso mikir jarene. Mikir ora iso aku. Lah mikir kan nganggo iki ora nganggo iki. Oh iya iki nek ra ngerokok iki ora iso mikir. Itu sudah kecanduan kalau seperti itu. Harus dihentikan. Dua penjelasan dari la tamna'u yadal ini dibantah oleh seorang ulama. Ada lagi yang membantah, bukan itu. Ulama mengatakan makna dari la tamna'u yadalamis itu istri itu bersifat sangat ramah
gerapiak kalau bahasa Jawa nih, gerapiak dengan semua orang, tidak pekewo atau risih ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang lelaki. Ini juga buruk, gitu loh. Anggaplah bukan itu tadi ya, tidak menolak ajakan untuk berbuat mesum atau tidak menolak ajakan orang untuk mengambil harta suaminya, bukan itu. Tapi yang ketiga, orangnya sangat gerapiak. Nah, sangat gerapiak, dia masih sudah punya suami, kegerapiakan kan dia elek kan. Gerapiak sih bagus, tapi ini sangat gerapiak, sangat baik pada semua orang. Jadinya buruk. Nah, gitu. Tidak, seorang perempuan itu harus menjaga dirinya. Kalau tidak pada laki-laki yang halal pada dirinya, ya yang cetok gitu loh. Ora kok terus ora oleh guyu mboten, ora kok ora oleh tidak, tapi menjaga diri. Jangan terus seperti ketika belum bersuami atau malah seperti orang-orang umum pada umumnya itu, ya, sudah bersuami pun masih seperti itu. Ini kadang-kadang dimulai nih gue salaman nih loh. Orang kan kadang-kadang tidak risih itu salaman karo bukan mahramnya, bukan suami, bukan istri itu. Padahal kan nggak boleh ya. Salaman itu kan nggak boleh. Lo gur salaman tok lo. Orang ngomong-ngomong gur salaman tok. Iya, awalnya begitu. Nanti lama-lama yang lain-lainnya jalan juga. Kenapa? Karena sudah diawali dengan seperti itu. Oke. Baik, sampai di sini barangkali sudah selesai nih. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.